saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GDI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikannya melalui QR yang tertera pada layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GDI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Minggu pagi pada tanggal 21 Maret 2021, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara dapat menyiapkan anggur dan roti sendiri. Jika tidak ada anggur, bisa digantikan dengan yang ada dan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang mengikuti perjamuan suci. Syarat untuk mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptiskan dalam air dan tidak simpan dosa. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali pada sore hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu merupakan satu anugerah yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita menyiapkan hati untuk mendengar bahkan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, secara jasmani, setiap orang sejak dari kecil, mulai dari balita, sudah diajar, sudah dididik, sudah diarahkan, dipacu, bahkan didorong untuk menggunakan akalnya atau logikanya dalam segala aktivitas yang dikerjakan, yang dilakukan di dalam hidupnya. Dalam sekolah, dalam bekerja, dalam menghadapi masalah atau persoalan dalam hidup ini, bahkan dalam menentukan pilihan dan keputusan yang harus diambil di dalam hidupnya. Ini tidak salah, tetapi menimbulkan masalah. Karena apa? Karena setiap orang akan mengandalkan atau menggantungkan hidupnya kepada akalnya sendiri. Pada waktu akalnya sudah tidak mampu untuk mengerjakan atau mengatasi masalah yang ada, maka akan berkata mustahil atau tidak mungkin untuk dikerjakan, tidak mungkin untuk diatasi, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan dalam hidupnya. Saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, biarlah setiap kita pada sore hari ini, kita harus tetap sadar dan tidak boleh lupa bahwa masih ada Tuhan yang sanggup untuk menolong, masih ada Tuhan yang bisa mengerjakan mujizat, dan Tuhan tidak ada perkara mustahil di dalamnya. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tentang mustahil.
Arti kata mustahil yaitu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Artinya segala sesuatu bisa dikerjakan dan dilakukan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah gagal. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima Tuhan, itu diberikan hak menjadi anak-anak Allah, bahkan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita diangkat, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Di dalam Markus pasal 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kita itu tidak ada perkara yang mustahil. Artinya kita juga bisa mengerjakan apa yang tidak mungkin kita lakukan, itu bisa menjadi mungkin. Berdasarkan ketiga ayat tersebut di atas, seharusnya setiap kita, sejak kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah tidak boleh berpikir ada perkara mustahil dalam hidup kita. Atau ada sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan dan lakukan. Setiap kita harus mengatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita kerjakan dan lakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 60 ayat 14 mengatakan bahwa serta dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan di dalam Roma 8:31 tidak ada yang bisa melawan kita kalau kita ada di pihaknya Tuhan. Dari ketiga ayat itu sudah sangat yang luar biasa. Bahkan di dalam Yosua pasal 21 ayat 45 dikatakan bahwa semua yang dijanjikan, semua yang dikatakan oleh Tuhan, itu tidak ada yang tidak digenapi. Artinya semua digenapi, semuanya bisa jadi. Keberadaan kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kita dijamin, kita dilindungi, bahkan kita diberi kuasa untuk melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, dalam menghadapi apapun, segala perkara, berkatalah selalu dengan sungguh-sungguh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Buang jauh-jauh dari hati dan pikiran kita perkataan mustahil yang tidak mungkin itu. Tetapi kita harus betul-betul meyakini bahwa jika Allah beserta dengan kita, tak ada yang mustahil bagiku dan juga bagi Allah. Tetapi hal ini memang tidak mudah untuk dikerjakan, untuk dilakukan, membutuhkan pergumulan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan semangat yang tinggi dan membutuhkan hati yang teguh atau ketaatan. Itu bisa dilihat atau bisa diambil sebagai satu kata, yaitu sejuta. Sejuta itu artinya setia. Setia dalam segala perkara. Setia dalam mengiring Tuhan. Setia dalam ibadah. Dan ju itu berarti juang, yaitu berjuang, bergumul, dan tidak pernah menyerah. Terus berjuang. Dan
Ta itu berarti taat, yaitu taat dalam segala perkara kepada firman Tuhan. Tidak membantah, tidak berontak, tetapi memiliki keteguhan hati dan kesabaran serta ketabahan yang sangat tinggi dalam hidupnya. Jadi kata sejuta itu harus ada, modal sejuta ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya, supaya orang percaya itu bisa mengatakan dari mulutnya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Yang jadi masalah, yang jadi persoalan, masih ada banyak orang percaya, mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak memiliki modal sejuta dalam hidupnya. Maunya segala sesuatu berjalan seperti kehendaknya, semaunya sendiri dan sesuai dengan akal dan pikirannya. Orang percaya harus memiliki modal sejuta dalam hidupnya. Kita akan melihat mengapa. Poin yang kedua, yaitu mengapa orang percaya berkata mustahil atau tak mungkin dari mulutnya. Mengapa orang percaya berkata mustahil atau tak mungkin dari mulutnya? Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ini adalah percakapan atau dialog antara Saul dengan Daud yang akan pergi berperang menghadapi dan melawan Goliat. Pada saat itu Saul dan seluruh orang Israel sedang mengalami ketakutan untuk menghadapi Goliat, untuk menghadapi tantangan Goliat. Karena apa? Karena Goliat menantang orang Israel, menghina orang Israel itu selama 40 hari 40 malam secara terus-menerus, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Waktu Daud mendengar perkataan daripada Goliat yang menghina orang Israel dan bala tentara Allah, Daud tidak takut dan berkata, "Siapa gerangan si kulup orang Filistin ini yang menghina bala tentara Allah yang hidup?" Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Jangan ada satupun dari antaramu yang tawar hati, karena aku akan melawan orang Filistin itu." Lalu Saul berkata, "Tidak mungkin atau mustahil engkau dapat menghadapinya." Di dalam terjemahan lama dikatakan, "Tidak boleh engkau menghadapi." Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, "Mana mungkin engkau bisa menghadapi
Goliat. Tetapi Daud meyakinkan Saul bahwa aku akan berperang bersama-sama dengan Allah. Akhirnya Saul berkata, pergilah. Dengan sebelumnya Daud dipakaikan baju perang daripada Saul, ketopong Saul, dengan tujuan supaya untuk melindungi Daud. Tetapi dengan itu malah Daud tidak bisa berjalan dan tidak bisa bergerak. Akhirnya semua perlengkapan itu dilepas dari Daud dan Daud pergi menghadapi Goliat. Akhirnya Daud mengalami kemenangan yang besar terhadap Goliat. Dari kisah ini ada 3 tokoh yang sangat berperan. Yang pertama yaitu Saul, yaitu adalah gambaran dari orang percaya yang berkata dari mulutnya saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi tekanan dalam hidupnya berkata mustahil, mustahil atau tidak mungkin bisa diatasi, tidak mungkin bisa dikerjakan dan tidak mungkin bisa ditolong. Itu adalah gambaran daripada Saul. Yang kedua kita akan melihat Goliat. Goliat adalah gambaran dari masalah, persoalan, penderitaan, kesesakan, kesulitan, bahkan mungkin sakit penyakit yang mengancam, yang menekan orang percaya. Sekalipun nampaknya hebat, tetapi Goliat ini tetap bisa dikalahkan dan dihancurkan. Yang ketiga adalah Daud. Daud adalah gambaran dari orang percaya yang percaya dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Allah. Sehingga Daud berani berperang karena yakin tidak ada perkara mustahil bersama-sama dengan Allah. Segalanya menjadi mungkin, segalanya menjadi mudah bersama dengan Allah. Jadi sebab-sebab orang percaya berkata mustahil atau tidak mungkin dalam hidupnya. Berdasarkan kisah ini kita akan melihat ada 4 hal. Yang pertama, sebab orang percaya berkata mustahil karena yang pertama memandang dan fokus kepada besarnya masalah. Jika seseorang memandang dan fokus kepada besarnya masalah, maka mata, akalnya, bahkan hatinya itu akan mulai menimbang-nimbang, mulai mengira-ira, kira-kira bisa diselesaikan atau tidak, kira-kira bisa diatasi atau tidak. Lalu orang percaya itu akan memutuskan mustahil jika perkiraannya sudah tidak bisa diatasi dan dikerjakan. Lalu kemudian orang tersebut akan menyerah dengan keadaan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Keadaan jangan sampai mengendalikan kehidupan kita, tetapi kita harus mengendalikan keadaan. Seberat dan sesulit apapun juga, kita tetap harus percaya bahwa ada Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Saat Saul melihat Goliat yang begitu hebat dan besar, Saul merasa kecil, Saul merasa lemah, sehingga tidak berbuat apa-apa karena pikirannya, akalnya, bahkan hatinya sudah menimbang bahwa tidak mungkin bisa menghadapi Goliat. Maka Saul kemudian hanya diam dan mendengarkan tantangan dan seruan-seruan dari Goliat yang terus menghina bahkan menantang orang Israel. Pada waktu itu Goliat berkata, pilihlah salah satu dari antara
orang Israel atau dari orang-orang Saul. Dan aku salah satu dari orang Filistin. Kemudian kita akan berperang. Jika orangnya Saul dapat mengalahkan aku, maka seluruh Filistin akan menjadi hamba daripada orang Israel. Sebaliknya, jika aku yang menang, kata Goliat, maka Israel atau Saul akan menjadi hambaku. Tantangan ini terus diserukan oleh Goliat dan tidak ada satupun yang berani melawan, yang berani menghadapi Goliat. Karena apa? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ke-7 dikatakan, lalu tampillah seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Itulah keberadaan daripada Goliat yang sedang menantang orang Israel. Kalau kita lihat secara satu persatu, tinggi daripada Goliat itu adalah 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Sejengkal itu 23 cm. Jadi tinggi Goliat itu 293 cm atau 3 meter tingginya. Sehingga kelihatan tinggi dan besar. Kemudian baju sirahnya, baju sirah yang dipakai oleh Goliat itu 5.000 sikal. 1 sikal itu beratnya 11,5 kilo. Jadi baju sirah daripada Goliat itu beratnya hampir 60 kilo atau 57,5 kilogram. Satu beban yang sangat berat sebetulnya bagi orang-orang yang biasa. Tetapi bagi Goliat itu dipakai sebagai baju perangnya atau baju sirahnya. Dan mata tombaknya itu 600 sikal atau 6,9 kilo. Atau gampangnya bisa disebut 7 kilo. Jadi keberadaan Goliat pada saat berdiri mungkin di dalam tubuhnya itu menanggung beban sampai 100 kilo. Hanya untuk alat-alat yang dipakai. Hanya untuk alat-alat yang dibawa saat menghadapi musuh dan saat berperang. Demikian juga pada waktu menghadapi Daud. Goliat memakai perlengkapan penuh baju perangnya. Tetapi Daud tidak takut. Daud datang kepada Goliat. Daud berani melawan Goliat. Berbeda dengan Daud. Daud melihat Goliat itu besar. Sama seperti yang dilihat oleh Saul. Hebat. Tetapi Daud tidak takut dan menyerah. Melainkan berani karena mengandalkan Tuhan. Menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga tidak berdasarkan kepada penglihatan. Tidak fokus kepada masalah yang sedang dihadapi yaitu Goliat. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan dan percaya dengan iman bahwa segala perkara itu bisa dikerjakan dan diatasi di dalam kehidupannya. Seperti yang sudah terjadi, yang sudah dialami oleh Daud saat mengembalakan kambing dan dombanya. Waktu ada singa, waktu ada beruang, Daud berani dan mengalahkan, memukul kalah baik singa maupun beruang. Daud mengalami kemenangan akhirnya. Karena apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dan tidak fokus kepada besarnya masalah, tetapi berdasarkan kepada apa yang tidak dilihat oleh mata. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hidup kita
itu tidak hidup bergantung kepada apa yang kita lihat, tetapi bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, yaitu dengan iman. Dalam Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman dan percayanya. Ini menjadi satu pelajaran buat setiap kita, bahwa orang percaya jangan hanya mengandalkan kepada mata, fokus kepada akal dan hati kita. Itu harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan mengandalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan. Ada perbedaan yang sangat besar antara Saul yang mengandalkan kepada kekuatannya dan kemampuannya serta akalnya sendiri, dengan Daud yang mengandalkan Tuhan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana mengandalkan Tuhan seperti halnya yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Daud di dalam hidupnya. Orang percaya itu harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, untuk bisa mengandalkan Tuhan, yaitu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya tahu. Orang yang mengenal itu akan merasakan kasih. Orang yang mengenal itu akan mengalami kuasa dan merasakan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga orang percaya itu akan betul-betul berani mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa dilihat dari sikap dan hati dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan percaya, mempercayai, bahkan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada sore hari ini kita betul-betul berkata di dalam kehidupan kita bahwa aku percaya, aku mempercayai Engkau Tuhan, dan aku akan mempercayakan seluruh hidupku kepadamu. Antara mengenal dan tahu itu sangat beda dan sangat besar perbedaannya. Misalnya saja seluruh rakyat Indonesia tahu siapa presiden Indonesia, yaitu Jokowi. Mulai dari anak kecil sampai orang yang dewasa. Tetapi apakah mereka mengenal Jokowi? Tidak, hanya tahu. Karena Jokowi adalah presiden. Kalau orang mengenal, itu berarti tahu kesukaannya, tahu apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi hobinya, dan apa yang menjadi hal-hal yang paling disukai ataupun yang tidak disukai oleh Jokowi. Orang yang mengenal itu tahu betul keberadaan orang yang dikenal. Seperti halnya suami istri. Suami istri diharapkan itu saling mengenal. Bukan hanya tahu satu dengan yang lain. Jangan hanya ada suami yang berkata, aku tahu istriku si A. Sebaliknya istrinya berkata, aku tahu suamiku si B. A dan B ini hanya tahu. Diharapkan suami istri itu harus betul-betul mengenal satu dengan yang lain. Dan kalau saling mengenal, maka antara suami dan juga istri dengan suami itu akan saling percaya, mempercayai, bahkan berani mempercayakan hidupnya kepada pasangannya masing-masing. Bisa dilihat, mungkin kalau kita berpergian bersama, istrinya akan legowo atau tenang kalau saat suaminya yang mengemudikan mobil itu. Karena yakin bahwa suaminya itu akan membawa dia sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan dengan aman, dengan nyaman, bahkan dengan kehati-hatian. Itulah gambaran dari orang yang mengenal Tuhan. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, kita harus mengenal Tuhan dengan betul. Jangan hanya mengenal kasih-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya. Tetapi kita juga harus mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil, hakim yang adil, dan juga
yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana mengandalkan Tuhan. Yang kedua yaitu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Artinya pernah mengalami, merasakan kasih kuasa dan pertolongan Tuhan, bahkan firman Tuhan itu jadi di dalam hidupnya. Adalah satu kerugian, satu kekurangan yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jika setiap kita tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak pernah merasakan kasih, tidak pernah merasakan penggenapan firman Tuhan itu jadi di dalam kehidupan kita. Misalnya kalau saat kita sakit, kita berdoa, dalam nama Yesus sembuh, dan kita mengalami kesembuhan. Saat di dalam kesulitan dan kesukaran, kita berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat-Mu. Maka hikmat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan benar. Itu pengalaman pribadi dalam hidup kita. Dan itu pengalaman pribadi yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita. Itu akan membuat kita teguh, membuat kita kokoh, dan membuat kita menjadi orang percaya yang tangguh dan tidak menyerah terhadap apapun juga. Karena yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Yaitu kita harus hidup dekat dan melekat kepada Allah. Seperti Daud, hidup dekat dan melekat kepada Allah. Saat sendiri di padang menggembalakan kambing domba ayahnya, Daud memainkan kecapi sambil memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ada kedekatan, ada keintiman hubungan antara Allah dengan Daud. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, kita harus membawa hidup kita itu untuk masuk di dalam hadirat-Nya, untuk masuk merasakan hadirat-Nya dan sukacitanya di dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat. Dan dalam segala perkara kita boleh menjadi tenang dalam menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan bahwa haknya dekat dengan Allah, hatiku tenang. Itu pengalaman Daud. Dan biar juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi memandang dan fokus serta melihat besarnya masalah membuat orang percaya itu berkata mustahil atau tidak mungkin bisa diatasi, bisa diselesaikan, bisa disembuhkan kalau saat sakit. Kalau kita memandang kepada besarnya masalah. Seharusnya setiap orang percaya memandang kepada besarnya Allah, besarnya kuasa Allah, besarnya kasih Allah, dan besarnya perlindungan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun melihat Goliat, kita tetap akan melihat dan memandang bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang aku andalkan itu sanggup menolong, sanggup melepaskan, bahkan sanggup menyelesaikan setiap masalah yang aku hadapi. Sehingga semua masalah yang kita hadapi, yang ada di dalam kehidupan kita, itu menjadi kecil dan menjadi mudah. Karena besarnya Allah itu membuat segala masalah menjadi kecil. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, bahwa masalah, persoalan yang ada di dalam hidupmu itu tidak lebih daripada kekuatan. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Jadi kita harus percaya bahwa kalau kita menghadapi masalah yang menurut pandangan dan akal kita mungkin besar seperti Goliat, tetaplah percaya, tetaplah pandang bahwa Allahmu itu besar. Roh yang di dalam kita itu lebih besar dari masalah kita. Kalau kita tetap memandang besarnya dan fokus kepada masalah, maka kita tidak akan bisa berpikir, bersikap, dan berbuat sesuatu dengan benar di hadapan Allah. Seperti halnya
murid-murid yaitu Filipus dan Andreas di dalam Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 13 tentang 5 roti dan 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, karena ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, berilah mereka makan. Apa yang dilihat oleh Filipus? Besarnya masalah, begitu banyaknya orang yang ada pada waktu itu. Lalu Filipus berkata kepada Yesus, roti 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang sebanyak ini. Filipus melihat besarnya masalah, kemudian mengukur dengan akalnya. Dan dia berkata, roti 200 dinar itu tidak cukup. Bahkan kemudian ada Andreas juga yang datang menghadap kepada Yesus. Dan Yesus berkata, ini ada anak kecil yang punya roti dan ikan, tapi sangat sedikit jumlahnya. Hanya 5 ketul roti dan 2 ikan kecil-kecil. Tetapi Yesus berkata, bawalah kemari, bawalah kepadaku. Andreas berkata, apa gunanya roti yang sedikit, roti yang kecil itu, dan ikan yang sedikit itu. Tetapi kemudian roti dan ikan itu di tangan Yesus. Yesus berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dan kemudian menyuruh orang yang banyak itu untuk duduk berkelompok. Setiap kelompok mungkin 50 orang. Dan kemudian roti dan ikan itu disuruh membagikan. Apa yang terjadi? Roti dan ikan yang sedikit itu menjadi banyak. Bahkan menjadi limpah. Cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Yang sedikit di tangan Tuhan. Yang sedikit di tangan Yesus. Itu bisa menjadi berlimpah. Dan menjadi cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini penghasilanmu menurun. Mungkin saat ini keuanganmu menipis. Mungkin saat ini pekerjaanmu mulai berkurang dan melorot hasilnya. Tapi bersama dengan Yesus, serahkan kepada Yesus. Maka dengan Yesus, dengan ucapan syukur, hasil yang sedikit itu akan cukup, bahkan limpah, bahkan lebih untuk menghidupi kebutuhan kita dan hidup kita. Oleh karena itu, jangan hanya fokus kepada pandangan mata dan besarnya masalah. Tetapi kita harus melihat, memandang besarnya Allah. Jangan fokus kepada besarnya masalah. Tetapi biarlah kita fokus terus kepada Allah. Yang kedua, kita akan melihat yang kedua sebab orang percaya mengatakan mustahil dari mulutnya. Yang kedua yaitu memposisikan atau meletakkan akalnya di atas iman. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, jangan bersandar kepada akalmu. Akal kita itu harus dipakai. Akal kita itu harus digunakan dalam hidup ini. Tetapi jangan bergantung, jangan mengandalkan kepada akal manusia yang terbatas. Sekalipun akal manusia, dengan akal manusia itu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita capai. Tetapi juga ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan dengan mengandalkan akal manusia yang terbatas. Kita harus mengandalkan iman. Kita harus mengandalkan iman di dalam kehidupan kita. Karena dengan iman, segala perkara itu bisa kita kerjakan. Dengan iman, kita bisa hidup tanpa batas. Dengan iman, kita akan bisa melihat dan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Allah. Ketika Daud berkata kepada Saul, bahwa aku akan berperang menghadapi Goliat.
Saul menempatkan akalnya di atas iman dengan berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi dan melawan Goliat karena engkau masih muda dan tidak punya pengalaman perang. Jadi Saul berkata, tidak mungkin, mustahil engkau dapat melawan Goliat. Tetapi Daud berkata bahwa Tuhan yang sudah melepaskannya dari cakar singa dan Tuhan yang sudah melepaskannya dari cakar beruang itu akan menyertai, akan bersama dengan dia untuk melawan Goliat. Ini yang menjadi kunci daripada kemenangan Daud karena menempatkan percayanya itu kepada Allah di atas akal, di atas fakta. Secara fakta Daud lebih kecil, Daud lebih lemah dibandingkan dengan Goliat. Tetapi yang Daud percaya yaitu Allahnya itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada Goliat yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, jangan meletakkan akal kita di atas iman. Tapi letakkanlah iman itu di atas akal. Bahkan di atas segala-galanya. Letakkan akal kita di bawah iman. Letakkan iman di atas akal kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita lihat. Dengan iman, setiap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, dengan iman, kita akan bisa mengambil keputusan yang benar, keputusan yang sesuai, keputusan yang cocok dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami penggenapan atau janji Tuhan itu digenapi dan jadi di dalam kehidupan kita. Dengan iman membuat kita hidup berkenan kepada Allah. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Tanpa iman kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena hidup kita dengan iman itu akan melihat dan meraih mengalami berkat. Tanpa iman hidup kita akan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemana-kemari dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, kita harus punya iman. Dengan iman, berkat Tuhan akan dicurahkan. Dengan iman, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena dengan iman, membuat kita dapat berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan iman membuat kita lebih kuat, menjadi kuat, bahkan akan terus berharap kepada Tuhan sekalipun belum melihat bukti, belum melihat tanda-tanda yang diharapkan, dirindukan itu terjadi, tapi akan terus berharap. Kan terus berharap karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pada waktu Petrus gagal menangkap ikan, di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 10, Petrus sudah berusaha dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sudah bekerja keras di tempat yang tepat. Dan terus sudah berusaha sepanjang malam. Tetapi tidak ada satu ekor pun ikan yang ditangkap. Tetapi waktu Petrus bertemu dengan Yesus di tepi pantai. Dan Yesus berkata, labuhkanlah pukatmu di tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Petrus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan kemudian Petrus mengerjakan dan melakukannya. Maka Petrus akhirnya menangkap ikan yang sangat banyak di tempat yang sama pada saat dia mengalami kegagalan. Tuhan Yesus, firman-Nya itu bisa merubah dari kegagalan menjadi keberhasilan. Apa yang dialami oleh Petrus itu juga bisa kita alami dalam hidup ini. Kalau kita
berjumpa, mendengar, kemudian mentaati dan melakukan firman, maka apa yang dikatakan oleh firman itu akan kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Petrus bisa mengambil keputusan yang benar. Petrus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Petrus akan terus berharap kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Tetapi berharaplah terus sampai sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, kita melihat bahwa memposisikan akal atau meletakkan akal di atas iman itu adalah satu kekeliruan yang sangat besar yang seringkali kita gunakan atau kita pakai di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu pakai akal, lupa pakai iman. Mulai sekarang pakailah iman lebih daripada akal. Yang ketiga, yaitu melupakan janji-janji Tuhan. Sebab orang orang percaya berkata tidak mungkin atau mustahil dalam hidupnya. Jika dalam hidup seseorang selalu melihat besarnya masalah dan meletakkan akal di atas iman, maka akan timbul perasaan takut, akan timbul perasaan khawatir, akan timbul perasaan gelisah dan lain-lain. Jika tidak diatasi, maka orang tersebut selanjutnya akan mudah melupakan janji-janji Tuhan. Padahal setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Setiap janji Tuhan itu ajaib. Tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi apapun juga. Dan janji Tuhan itu kekal. Tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada waktu kadaluarsa. Setiap kita harus terus ingat akan janji Tuhan. Jangan pernah lupa akan janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Allah yang berjanji itu pasti menggenapi. Yosua 21:45. Setiap kata, setiap firman yang dijanjikan oleh Allah itu pasti digenapi. Seperti Saul, sewaktu Allah memilih dan mengangkat Saul sebagai raja Israel, Tuhan berjanji bahwa engkau akan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 itu dikatakan, tapi waktu Saul menghadapi Goliat, tetapi waktu Goliat berseru-seru dan menantang orang Israel, Goliat yang besar, Goliat yang gagah, Saul hanya diam saja. Saul tidak berbuat apa-apa. Saul menyerah dengan keadaan. Karena apa? Karena Saul lupa akan janji Tuhan. Seandainya Saul ingat akan janji Tuhan, pada waktu dia diangkat, pada waktu dia diurapi menjadi seorang raja, dan janji itu terus diingat dalam hidupnya, bahwa aku akan mengalahkan musuh-musuhku, maka Saul tidak akan mengalami ketakutan. Saul tidak akan diam, tetapi Saul akan melawan Goliat, dan Saul akan menghadapi Goliat, bahkan Saul akan mengalahkan Goliat. Tapi karena lupa, Saul menjadi ketakutan, sehingga janji itu tidak menjadi bagian atau pengalaman dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga seperti Saul, mudah melupakan atau lupa akan janji-janji Tuhan dan kuasanya saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan, saat menghadapi kesulitan dan kesukaran, sehingga merasa takut, bahkan stres, dan jadi tawar hati. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 24 ayat 10, kalau engkau dalam waktu sesakan tawar hati, maka kekuatanmu menjadi lemah. Kekuatanmu menjadi hilang. Sebagai contoh dalam kehidupan kita saat ini yang sedang mengalami masa pandemi, dan sudah 1 tahun berjalan. Berdasarkan penelitian, jika seseorang mengalami rasa takut, gelisah dan khawatir dalam hidupnya,
maka imun yang ada di dalam tubuhnya itu akan menjadi lemah. Sehingga tidak ada penangkal, tidak ada benteng, tidak ada kekuatan untuk menangkal virus yang datang atau yang memapar kepada orang itu. Jadi imun akan menurun di dalam diri orang yang takut, orang yang tawar hati, dan orang yang khawatir dalam hidupnya. Sebab itu firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 ayat 17. Hati yang gembira itu adalah obat. Jadi firman Tuhan itu betul-betul adalah perkataan Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi sekarang. Dan dia sudah menyiapkan firman-Nya, perkataannya untuk kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Maka kita akan tetap sehat. Kita akan tetap bisa menangkal virus yang sedang mewabah saat ini. Hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira itu akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan orang yang bisa bersyukur itu tandanya orang itu punya iman. Dan orang yang punya iman maka imunnya akan kuat. Dan imannya akan bisa merontokkan dan menghancurkan virus-virus yang ada. Sebagai contoh juga bisa di dalam Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 23. Sewaktu orang Israel minta daging, Tuhan berkata, "Aku akan memberikan daging selama sebulan penuh." Pada saat itu, orang Israel ada di padang gurun. Lalu Musa yang sebagai pemimpin orang Israel waktu itu berkata, "Dari mana kita dapat daging? Apakah kita akan menangkap ikan di laut? Semua ikan di laut untuk diberikan kepada mereka orang Israel?" Tetapi Tuhan berkata, "Apa masakan kuasaku kurang?" Dari sini kita bisa melihat, waktu Musa melihat masalah, orang Israel minta daging, merengek-rengek, dan meraung-raung minta daging. Musa melihat masalah itu menjadi besar. Musa melihat masalah itu menjadi sulit. Kemudian Musa berkata, "Masak dari mana bisa dapat ikan, dapat daging yang banyak ini?" Dan Tuhan berkata, "Masakan kuasaku kurang." Musa lupa akan kuasa Tuhan. Padahal sebelumnya Musa melihat Laut Kolsom dibelah oleh Tuhan. Pada saat dalam kesulitan, pada saat tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan di tengah laut. Dan Musa yang menjadi pelaku daripada kuasa dan mujizat itu. Tetapi Musa juga bisa lupa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan pernah melupakan akan janji-janji Tuhan. Tetapi biarlah kita terus mengingat bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi keadaan, tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan tidak ada kuasa yang bisa menghambat terwujudnya janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti jadi. Jangan lupa akan janji-janji Tuhan. Yang keempat, yaitu menyerah dan tak berserah kepada Tuhan. Orang percaya yang berkata dari mulutnya perkataan mustahil atau tidak mungkin, itu karena menyerah dan tidak berserah kepada Tuhan. Perbedaan antara kata menyerah dan berserah. Menyerah itu artinya tidak berusaha, tidak berbuat apa-apa, tidak bergumul, mengaku kalah, dan tidak melawan lagi. Artinya menyerah dan tidak berbuat apa-apa lagi. Kalah total. Tetapi berserah itu artinya tetap berusaha, tetap berjuang, tetap bergumul, tapi mempercayakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan yang berkuasa. Jadi ada perbedaan yang sangat nyata antara menyerah dan berserah. Seringkali banyak orang percaya yang mengatakan, "Aku berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan." Tapi dalam prakteknya kemudian orang percaya ini
tidak berbuat apa-apa dalam hidupnya. Hanya duduk-duduk, misalnya mungkin kesulitan di dalam keuangan, kesulitan di dalam nafkah. Kemudian hanya duduk-duduk, tidak berbuat apa-apa dan tidak berusaha. Maka jadilah firman Tuhan dalam hidupnya, yaitu orang malas itu jangan makan. Bahkan kemiskinan itu akan menyerbu hidupnya dan merampasi segalanya dalam hidupnya. Kita harus berserah, bukan menyerah. Kita berserah, tapi tetap berbuat, tetap berusaha, dan tetap bergumul dengan sambil mengandalkan. Orang yang mengandalkan akal, orang yang mengandalkan kepintaran dan kemampuan dan pengalamannya dalam hidupnya, pada saatnya akan sampai pada batas atau puncak, sehingga akalnya, kemampuannya tidak bisa diandalkan lagi. Dan pada saat itu juga akan mengalami putus asa, lalu menyerah kepada keadaan. Bahkan tidak sedikit yang mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ini merupakan satu kebodohan yang sangat besar. Orang percaya melakukan bunuh diri, itu sangat-sangat bodoh. Karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup melepaskan, dan yang sanggup memberikan kekuatan. Bahkan bunuh diri itu jalan pintas langsung masuk kepada neraka. Oleh karena itu, jangan mengandalkan akal kita sehingga kita akan berkata mustahil. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan dapat melakukan segala perkara bagi orang percaya. Bahkan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, itu tidak ada perkara yang mustahil saat kita menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Contohnya seperti Sadra, Mesah, dan Abednego. Pada waktu disuruh menyembah patung, dia tidak mau. Dan dia mengatakan, kalau toh Allah yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Padahal ancamannya adalah mati, yaitu dimasukkan dalam dapur api. Tetapi Sadra, Mesah, dan Abednego tetap berserah kepada Tuhan. Tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Akhirnya Sadra, Mesah, dan Abednego mengalami perkara yang besar dalam hidupnya. Dia tidak mati, justru mengalami kemenangan dan kemuliaan Allah terjadi di dalam hidupnya. Berbeda dengan Saul. Saul menyerah dengan keadaan. Saul tidak berserah kepada Tuhan ketika semua akal dan kemampuannya sudah tidak bisa menolong. Saul melakukan bunuh diri. Sehingga Saul mengalami kebinasaan. Seandainya Saul berserah, berbalik dan bertobat kepada Tuhan, masih ada jalan bagi Saul. Masih ada mungkin kemurahan yang akan terjadi dalam hidup Saul. Sebab itu sesulit, seberat apapun beban hidupmu, jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini untuk bisa berserah kepada Tuhan. Yang pertama, kalau berserah kepada Tuhan, kita harus benar. Kita harus memperhadapkan diri kita benar. Maka kalau kita benar dan berkenan kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil yang dapat menghambat. Tetapi selalu tidak ada perkara yang mustahil dan semuanya itu pasti jadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk bisa berserah kepada Tuhan, kita harus tetap setia dan sabar menantikan karya Tuhan dengan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Tuhan selalu punya cara yang tepat dan waktu yang tepat untuk menolong. Kita harus tetap setia dan tetap sabar menantikan karya Tuhan. Yang ketiga, untuk bisa berserah kepada Tuhan, tetap percaya dan tidak terpengaruh oleh berita-berita buruk
berita-berita buruk yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini banyak berita hoak yang kadang-kadang melemahkan, yang kadang-kadang menimbulkan rasa takut dan khawatir. Orang yang berserah kepada Tuhan, semua hoak itu menjadi angin belaka karena tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yairus. Pada waktu dia datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan karena budaknya atau anaknya mau mati. Di tengah perjalanan, Yairus mendapatkan berita. Jangan menyusahkan guru karena anakmu sudah mati. Waktu Yairus mendengar itu, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Pada saat seperti itu, Yairus harus mengambil sikap dan keputusan yang tepat dalam hidupnya. Dan Yairus mengambil sikap tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya akan firman Tuhan. Kemudian Yairus dan Yesus ke rumahnya. Dan ternyata berita itu memang benar. Semua orang menangis. Anaknya atau budaknya sudah mati. Tetapi Yairus, akalnya harus dikontrol untuk tetap percaya. Bukan melihat masalah yang ada di dalam hidupnya. Akhirnya anaknya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Yairus mengalami sukacita dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa dan kuat. Berserahlah dalam segala perkara. Berserahlah dalam segala perkara kepada Tuhan. Jadi ada 4 hal, ada 4 sebab orang percaya berkata mustahil atau tidak mungkin dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu memandang besarnya masalah. Yang kedua, menempatkan akal di atas iman. Seharusnya iman di atas akal. Yang ketiga, melupakan janji-janji Tuhan. Dan yang keempat, menyerah kepada keadaan, tidak berserah kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat poin yang ketiga. Akibat bagi orang percaya jika berkata mustahil dalam hidupnya. Ada akibat bagi orang percaya yang selalu berkata mustahil atau tidak mungkin dalam hidupnya. Yang pertama, tidak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Orang percaya yang selalu berkata mustahil dan tidak mungkin, itu tidak akan pernah mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Saat menghadapi masalah, saat menghadapi kesulitan, kesukaran, tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Saat sakit, tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit disembuhkan. Bilurnya menyembuhkan. Itu tidak akan pernah dialami oleh orang yang selalu berkata mustahil. Tetapi orang itu hanya melihat, tidak mengalami dalam hidupnya. Karena apa? Karena firman Tuhan atau janji Tuhan yang pernah dia dengar, yang pernah dia mengerti, itu hanya sebagai pengetahuan saja. Bukan sebagai cara hidup atau way of life dalam hidupnya. Sikapnya, keyakinannya, kesungguhan hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti contoh di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Seorang panglima di Samaria, pada waktu Samaria dikepung rapat-rapat oleh Ben-Hadad. Dan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Maka Elisa menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu. Dia berkata bahwa esok hari tepung halus itu harganya sesikal. 2 sukat jelai harganya sesikal. Waktu panglima itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Panglima itu berkata,
Mana mungkin? Kalau toh Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, apakah itu bisa jadi? Lalu Elisa berkata kepada panglima itu, semua itu akan jadi, engkau akan melihat, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Panglima itu dengar firman. Panglima itu mungkin sudah banyak tahu tentang Tuhan, tetapi itu hanya sebagai pengetahuan. Panglima itu tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada firman. Padahal firman itu pasti digenapi. Sehingga esoknya apa yang disampaikan oleh Elisa itu betul-betul jadi. Panglima itu ada di pintu gerbang. Akhirnya diinjak-injak orang sampai hati. Melihat tetapi tidak menikmati dan mengalami. Ini sungguh keadaan yang sangat ironis. Jangan ada satupun dari antara kita sebagai orang percaya. Jangan ada satupun dari antara kita sebagai hanya melihat, hanya menonton, hanya mendengar kesaksian tentang kehebatan dan kuasa Tuhan yang besar dan penggenapan janji-janji Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mengalami. Itu adalah keadaan yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Yang kedua, akibatnya yaitu hidup dalam kuasa dan cengkraman dan kendali iblis. Hidup dalam kuasa, dalam cengkraman dan kendali iblis. Orang percaya yang ada dan hidup dalam kendali iblis. Yang pertama, akan kehilangan keselamatannya. Bahkan akan mengalami kebinasaan. Karena kembali hidup dalam dosa-dosanya yang lama. Kembali kepada hidup lamanya. Seperti Saul. Akhirnya mengalami kebinasaan. Saul pernah diurapi. Saul pernah diangkat sebagai raja oleh Tuhan. Tetapi akhirnya sungguh sangat menyedihkan. Yaitu mengalami kebinasaan dan tidak mendapatkan keselamatan. Yang kedua, bisa semakin jahat, bahkan lebih jahat dari mulanya. Di dalam Matius 12 ayat 44 sampai 45 itu dicatat. Orang yang pernah diurapi, pernah jadi orang percaya, kemudian berbalik. Kemudian ada di dalam cengkraman iblis, kendali iblis, itu akan menjadi orang yang lebih jahat. Yang ketiga yaitu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tidak ada sejahtera dalam hidupnya. Amsal 14 ayat 13. Tidak mengenal, tidak mengalami, dan tidak ada sejahtera dalam hidup. Hidupnya akan penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Jadi ada dua akibat bagi orang percaya yang selalu berkata mustahil dalam hidupnya. Yaitu tidak akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kuasa dan cengkraman serta kendali iblis. Sekarang kita akan melihat poin yang keempat. Yaitu bagaimana agar orang percaya selalu berkata tidak ada yang mustahil dalam hidupnya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya agar selalu berkata tak ada yang mustahil dalam hidupnya dalam segala perkara. Yang pertama, yaitu harus memperkatakan firman Tuhan dengan iman itu secara terus-menerus. Jadi firman Tuhan itu harus terus ada dan harus terus kita ucapkan dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang percaya akan terus yakin, akan terus ada di dalam sonanya Allah, yaitu terus percaya dan tidak ada perkara mustahil yang dapat menghambat, yang dapat menghalangi terwujudnya janji Tuhan. Seperti Yosua, diwajibkan, diharuskan dan diperintahkan untuk selalu memperkatakan firman Tuhan pada saat
memimpin orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Dikatakan, perkatakanlah firman itu dari mulutmu, maka itu semua akan membuat engkau beruntung. Dan itu dikerjakan oleh Yosua, sehingga Yosua mengalami kemenangan yang besar, bisa menghancurkan dan meruntuhkan tembok Yeriko. Yang kedua, bagaimana orang percaya agar selalu bisa berkata tak ada yang mustahil. Yang kedua, yaitu harus hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan diri. Menjadi satu roh dengan dia. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita jadi melekat kepada Tuhan. Seperti carang kepada pokoknya. Maka kekuatan Allah, maka kuasa Allah, maka hikmat Allah akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu yakin bahwa segala perkara dapat diselesaikan. Bahwa segala perkara dapat aku atasi dan aku kerjakan bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8 dikatakan, semua dapat aku lakukan, semua bisa diselesaikan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat hidup di dalam ucapan syukur dan terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 itu, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, baik enak ataupun tidak, berat ataupun ringan, senang ataupun susah, harus kita sikapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan, tetapi naikkan syukur kepada Tuhan. Karena dalam naikkan syukur, dalam ucapan syukur, itu ada berkat yang besar. Di dalam ucapan syukur, itu ada kuasa yang besar yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Segala perkara yang kita alami, itu mendatangkan kebajikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yaitu hidup dipimpin roh. Di dalam Galatia 5 ayat 16, Roma 8 ayat 14, kita harus hidup dipimpin roh. Jangan melangkah, jangan berjalan, jangan mengambil sesuatu keputusan atau apa saja dalam hidup kita dengan mengandalkan akal kita. Tetapi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Hiduplah terus dipimpin roh. Maka segala perkara, segala hal yang kita lakukan dan yang kita jalani, itu akan membawa keberhasilan dalam hidup kita. Jangan hidup berdasarkan kehendak sendiri. Kesimpulannya, yang pertama, perkataan mustahil atau tak mungkin dalam kehidupan ini, itu dikatakan atau diucapkan karena kita mengandalkan akal, karena kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri yang terbatas. Yang kedua, perkataan tak ada yang mustahil dalam hidup ini, karena kita mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan beserta dan terus ada di pihak kita. Maka tidak ada yang dapat melawan kita dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Kita naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman,
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita tidak ada yang mustahil. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan saat ini sedang menghadapi ada Goliat-Goliat di dalam kehidupanmu. Ada masalah, kesulitan dan kesukaran yang menghimpit, yang menekan dalam hidupmu. Bahkan mungkin sakit penyakit yang terus menggerogoti kesehatanmu. Percayalah, percayalah, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya tujuan, karena Tuhan punya tujuan, yaitu untuk mengingatkan kita segala kesalahan, segala kehidupan kita, untuk mengarahkan, bahkan untuk memurnikan dan memproses hidup kita, agar setiap kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Maka pada akhirnya kita semua akan keluar sebagai emas murni. Kita akan keluar sebagai emas. Kita akan keluar sebagai emas seperti yang dialami oleh Ayub di dalam Ayub 23 ayat 10. Oleh karena itu, saat kita menghadapi Goliat, jangan bereaksi salah dalam kehidupan kita. Jangan kita bersungut-sungut, tetapi kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan. Seringkali masalah, Goliat yang ada itu menjadi sulit dan terus ada di dalam kehidupan kita. Sebetulnya itu adalah masalah hati kita sendiri. Kalau hati kita terus dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hati kita tidak ngomel-ngomel dan bersungut-sungut, maka sebesar apapun Goliat yang ada, itu akan dapat kita hancurkan, dapat kita kalahkan. Jadi percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada perkara yang mustahil di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh dari mulutmu bahwa Goliat aku hancurkan, aku kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Seringkali di dalam kehidupan kami, di hari-hari yang lalu, mungkin dari mulut kami keluar kata-kata mustahil atau tidak mungkin. Karena kami hanya terpancang kepada besarnya masalah. Karena kami melupakan janji-janji-Mu. Karena kami meletakkan akal di atas iman. Dan kami tidak berserah kepada Tuhan. Tetapi kami menyerah. Mulai saat ini Tuhan, kami akan bangkit. Kami akan memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Dan kami akan mengandalkan Engkau dalam hidup-Mu. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang dapat
tidak dapat kita kalahkan, yang tidak dapat aku hancurkan. Sehingga kami Tuhan akan terus berkata, tidak ada yang mustahil. Semua dapat aku kerjakan, dapat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi patokan dan pedoman dalam hidup kami. Untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Baik dalam kesulitan, baik di dalam senang, ataupun di dalam suka ataupun duka. Aku tetap akan berpegang kepada firman-Mu yang iya dan amin. Dan semua itu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, yaitu berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Berkat-Mu akan mengalir di dalam kehidupan kami. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan persekutuan Roh Kudus, limpah dengan buah roh, dan karunia-karunia roh, nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami diberkati, kami dilindungi, dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dan firman-Mu. Dan kami akan tetap berkata tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Semua yang akan berkata tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan, katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.